warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Anak sekalian, agar kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, cukup. Baik, anak sekalian, pada pekan kemarin kita sudah belajar struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, ya enggak? Ya, ada berapa jaringan pada tumbuhan? 5, oke, 1. Yang keras, 1. Jaringan meristem. Meristem ada berapa? Ada 2. Meristem apa saja? Meristem apikal dan meristem literal. Oke, yang kedua, jaringan epidermis. Yang ketiga, apa? Oke, parenkim. Yang keempat, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada berapa? Ada 2. Pertama, kolenkim. Yang kedua, sklerenkim. Yang terakhir, jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Nah, itu semua kamu harus Harus betul-betul paham. Harus betul-betul paham. Kenapa? Karena 5 jaringan itu ada di semua struktur organ tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang akar, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kamu bisa mendeskripsikan, jadi bisa menggambar. Di situ kan ada 2 lingkaran ya, di LK2 itu bisa menggambar akar. Ada 2, berarti yang satu akar monokotil, yang satu akar dikotil. Kemudian bisa menceritakan jaringan apa saja yang terdapat di akar. Kalau kamu tahu apa? Yang untuk minum, air minum, itu kan ada yang tanpa dimasak. Jadi kalau kamu di kota-kota besar, itu ada air minum, langsung dari keran terus disaring gitu kan. Nah, terus bawahnya dikasih pakai air minum, untuk bisa airnya langsung bisa diminum. Nah, teknologi pembuatan seperti itu mengambil inspirasi dari akar, khususnya akar eceng gondok. Tanaman eceng gondok itu bisa menginspirasi manusia untuk membuat satu teknologi itu air minum itu fit. Makanya itu bisa, kalau kamu tertarik dikir ya karya ilmiah remaja atau apapun, kita bisa mengambil teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan, banyak sekali. Nanti kamu bisa lihat ya. Nah, untuk hari ini kita hanya bicara dengan akar saja. Yang di sekolah datang semua? Siapa ini? Kenapa? Farhan. Oh iya, Farhan. Ada yang ikut perpajakan? 2 anak. Oh, berarti Farhan sama yang itu. Baik, karena sekalian kita langsung masuk ke LK2. Coba kamu lihat LK2. Ya, LK2 ya. Silakan yang di rumah juga silakan melihat LK2. Di LK2 jelas sekali ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Sudah buka semua? Sudah? Oke, kita lihat. LK2. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, silakan kamu tulis nama kamu di situ. Nama, kemudian nomor presensi, kelas, langsung. Yang tidak membawa boleh di buku catatannya. Silakan.
nama kelas, oke, harinya, hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Oktober ya, 2021. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan. Nomor 1. Halaman 10. Siapkan mikroskop dan perlengkapannya. Harusnya mikroskop. Harusnya sudah saya siapkan sebenarnya, tapi kok ada sesuatu ya, saya belum bisa mengizinkan kalau masuk di laboratorium. Nanti saya sediakan gambarnya. Lanjut, nomor 2, amati preparat akar, dikotil, dan monokotil. Untuk melihatnya, kamu buka, sudah atau saya bukakan. Kamu buka materi dari saya. Carikan. Di halaman berapa itu? Akar. Nah, ini. Sudah kelihatan? Ya, halaman 6 kalau kamu bawa buku, kalau di halaman 6 silakan kamu lihat. Yang kiri itu akar dikotil. Ya. Yang kanan akar monokotil. Oke, lanjut. Nomor 3, gambarlah hasil pengamatan kalian terlebih dahulu pada tempat yang telah disediakan. Silakan buka halaman 11. Nah, silakan. Untuk yang atas, kamu tulis nama preparatnya sesuai dengan yang ada di gambar. Yang atas, ukur kita SP. Silakan diisi. Isi saja. Yang di nama preparat di bawahnya lingkaran. Ukur kita SP. Nah, yang bawah nama preparatnya Ziamais. Ziamais ada yang tahu tanaman apa? Jagung, bagus ya. Dikasih dalam kurung jagung. Kalau atas, ukur bintang spinosus, SP apa? Makhluk itu lampu. Kasih dalam kurung. Kasih dalam kurung. Lampu. Nah, anak-anak sekalian, tugas kamu nanti di rumah menggambar sama persis dengan yang ada di halaman. Nah, sama persis itu digambarkan. Yang besar, jangan di situ dulu. Biasanya waktu untuk menggambar satu gambar itu paling cepat setengah jam. Jadi kalau ada 2 gambar, paling cepat nanti kamu 1 jam. Dan dibayangkan saja, makanya kalau kamu nanti gambarnya kok kurang dari setengah jam, berarti ada yang keliru gambar itu sebaiknya pelan-pelan. Dan gambarnya pakai pensil. Silakan yang di rumah juga begitu ya. Silakan nanti gambar yang ada di halaman 6, yang gambar dikotil yang sebelah kiri dan monokotil yang sebelah kanan, itu kamu gambar. Yang atas itu untuk dikotil, yang bawah untuk monokotil. Paham? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sekarang baliknya. Halaman 29. Ya. Nomor 1. Jaringan apa saja yang dapat diamati pada sayatan melintang dikotil dan monokotil? Jaringannya apa saja? Seperti kemarin. Satu apa? Satu? Bagus, tulis satu. Ya, nomor 1. Oh, yang nomor 1 apa tadi? Iya. Meristom.
epidermis, bagus. Jadi epidermis itu yang ada di luarnya. Berikutnya, setelah epidermis, yuk, parenkim, betul. Parenkim itu jaringan dasar. Terus yang keempat, penyokong. Sambil kita belajar menghafalkan. Yang kelima, terakhir, vaskuler. Nah, anak sekalian, nanti kamu beri nama, diberi nama ini. Jadi gambarnya nanti kamu beri nama, diberi nama. Misalnya ini, saya ambil contoh yang sebelah kanan. Yang kanan apa? Gambar apa itu? Monokotil apa dikotil? Dikotil. Nah, yang luar nanti kamu beri gambar gini nih. Yang luar ini kamu lihat. Yang luar, nah kamu beri gambar ini. Namanya. Yang luar ini namanya epidermis. Kamu nggak bawa HP? Bisa dilihat ya? Kalau pakai ini. Yang ini endodermis yang ini lapisan ini. Ini. Nanti saya foto. Yang ini, yang ada lingkaran-lingkaran seperti roda, seperti rodanya itu jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Ini silemnya. Silem sama flownya itu bergantian. Parenkim yang mana? Nah, parenkim itu yang ini. Yang ada di sini, ini parenkim. Nah, secara bersama-sama, ingat-ingat ya, secara bersama-sama, yang dalam ini, yang ada di dalam, itu namanya silinder pusat atau stele. Yang ini nih, yang bundar ini. Yang bundar. Jadi dia secara bersama-sama, namanya apa? Stele atau silinder pusat. Jadi nih, kamu bayangin, di tanaman itu ada yang di luar, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini namanya epidermis. Ya, di luar ya. Nah, di dalamnya itu ada yang bundar lagi. Bayangin. Nah, bayangin yang ini, yang di dalamnya ini namanya apa? Silinder pusat. Makanya namanya silinder, karena dia itu seolah-olah seperti silinder. Nah, silinder pusat itu yang muternya ini namanya endodermis. Ini endodermis. Kemudian di dalam endodermis itu ada apa? Ada silem dan ada flow. Tidak ada. Makanya kalau kamu perhatikan di gambar itu, di gambar halaman 6 itu tadi, dia ada melingkar begini, kemudian ada yang silem, flow. Itu apa itu? Itu jaringan vaskulernya. Jadi jaringan vaskulernya itu ada di dalam apa? Di dalam silinder pusat. Jelas? Di akar. Nah, kalau akar dikotil, akar dikotil yang sebelah kiri, silemnya itu yang ini. Flumnya mana? Flumnya yang ini, yang di sini. Flum.
Nanti yang lain ini apa namanya epidermis, begitu. Tidak ada masalah saya kira. Hati-hati membedakan akar dikotil dengan akar monokotil. Ini akar dikotil cirinya ada apanya? Huruf X. Ini ada huruf X. Ini seperti huruf X. Tapi ini akar monokotil dia melingkar betul. Oke, lanjut. Nomor 2. Bagaimanakah bentuk sel yang menyusun jaringan tersebut? Yuk, kamu perhatikan gambar yang tadi. Kalau epidermis, bentuknya seperti apa? Epidermis yang luar. Seperti apa? Tebal, ya kan? Yang tebal, silahkan diambil. Epidermis akar, yaitu tebal. Jadi kamu bisa melanjutkan dengan yang kalau yang bolong-bolong itu apa? Jaringan pengangkut, betul. Iya, bolong-bolong. Jaringan pengangkut itu berarti bentuknya apa? Seperti lingkaran. Jaringan pengangkut sekali lagi ada dua ya. Pertama apa? Bilang, yang kedua. Tuh. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Terlihat adanya bulu akar seperti apa bentuknya? Kamu lihat, jelas bulu akarnya. Bukan kamu lihat yang dikotil itu. Bulu akar itu saya tunjukkan gambar ini. Nah ini nih. Ya terlihat ya, anggap saja terlihat karena halus ya. Bulu akar terlihat. Bentuknya seperti apa? Dia namanya saja bulu akar dia koyak dulu. Ya, terlihat. Seperti apa? Seperti ini harus betul. Masih ada enggak? Nah, ini kayak gini. Ini akar ya. Enggak kelihatan. Ini akar, bisa lihat di sini. Ini akar, di sini ada bulu-bulunya nih. Nah, harusnya ada mana? Nah, ini bulu akar nih. Kamu lihat nih, kan kelihatan di mana? Di bibit. Itu ada gimana caranya supaya kamu lihat? Ada seperti bulu. Terus dia itu seperti apa? Seperti apa? Seperti bulu itu. Kalau kamu pernah lihat ular itu, ular yang ada bulunya ya dia seperti itu. Namanya seperti apa dari ini? Ya. Seperti apa? Ya, seperti bulu. Seperti bulu atau rambut. Jadi akar itu punya rambut. Berada pada jaringan apa dia? Yuk, jaringan apa? Ini ya, epidermis, parenkim, kolenkim atau vaskuler. Ini mana? Epidermis, parenkim, kolenkim atau vaskuler. Di mana? Ah, betul, di epidermis. Jadi yang namanya bulu akar itu adanya di lapisan epidermis, di jaringan yang itu. Tapi yang dalam fungsinya apa fungsi bulu akar? Nah, menyerap air. Jadi dia supaya serapan air dan mineralnya banyak.
Nomor 4. Apakah terdapat perbedaan antara jaringan penyusun akar difosil dan monofosil? Tidak kan? Beda. Perbedaannya ya antara monofosil dengan perbedaannya apa? Pada difosil ada seperti huruf apanya? Iya, seperti huruf. Kalau monofosil dia yang meningkat. Baik, anak-anak, itu pertemuan kita untuk jam ketiga. Nanti kita lanjutkan dengan jam keempat. Terima kasih untuk kamu yang telah bersama saya, yang di rumah juga terima kasih. Kita nanti ketemu jam keempat pukul 9:50. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek semuanya. Suara saya jelas? Cek. Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Oke, nomor 5. Nomor 5, adakah hubungan? Nomor 5, adakah hubungan antara bentuk sel yang menyusun jaringan akar dengan fungsinya? Ada tidak kira-kira? Yo, ada enggak bentuk sel? Coba ambil saya memasukkan teman-teman kalian ya. Yo, kira-kira ada enggak bentuk sel dengan fungsinya? Yumna, ada enggak kira-kira Yumna? Ada enggak? Kalau kamu lihat struktur bulu akar tadi, bulu akar. Nah, jadi bulu akar itu halus. Kenapa halus? Karena bulu akar itu digunakan untuk menyerap air dan mineral. Jadi memperbesar luas permukaannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara antara struktur akar dengan fungsinya? Ada, jelas ada ya. Jadi struktur akar itu berhubungan erat dengan fungsi akar. Bahkan kalau kamu lihat di akar itu kan menghunjam. Akar itu kan menghunjam ke tanah. Nah, menghunjamnya akar itu sesuai dengan fungsi akar. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk mencari air, hara, sumber mineral dari dalam tanah. Ya, jadi kembali ke pertanyaan di lembar kerja itu, apakah ada hubungan? Jawabannya ada. Oke, baik itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ke nomor 6. Nah, ini. Bagaimanakah fungsi dari setiap jaringan yang terdapat pada akar tumbuhan? Nah, oke. Mengacu ke jawaban kamu nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 tadi. Kita mulai dari awal. Yuk, saya tulis kembali. Struktur akar. Ya. Akar terdiri tadi, jawaban kamu apa saja tadi? Pertama tadi, meristem, ya. Meristem. Kemudian yang kedua apa? Jaringan apa? Coba dilihat lagi di depannya, di atas. Epidermis. Oke, epidermis, boleh. Apa lagi? Parenkim. Bagus. Parenkim. Terus? Penyokong. Penyokong, betul, boleh. Kemudian vaskuler terakhir. Vaskuler. Nah,
Nah, ini nanti tugas kamu dilengkapi, silakan dilengkapi. Meristem fungsinya untuk apa? Kemudian epidermis itu fungsinya untuk apa? Parenkim untuk apa? Penyokong untuk apa? Dan vaskuler untuk apa? Dilengkapi deh nanti. Nah, sekalian kita masuk ke nomor 7. Ya, oke. Oh, sudah selesai ya, sudah selesai. Di kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Oke, saya minta menyimpulkan ya. Nomor 1, apa jaringan? Nomor 1, jaringan pada akar. Oke, apa saja? Jaringan pada akar. Yuk, coba Azarin. Ayo, apa saja, Rin? Ya Pak. 1 Iya. meristem, 2 Oke, sudah. Pelan-pelan ya. Meristem, terus? epidermis, Oke, boleh. Terus? parenkim, Parenkim. Terus? penyokong, Penyokong. Jadi dia menyokong. Terakhir? vaskuler. Vaskuler, jaringan pengangkut. Oke, bagus. Ini ya, sesuai dengan ini. Macam jaringan pada akar, berarti gini. Yang kedua, perbedaan akar dikotil dan monokotil. Saya minta, siapa salah satu? Nada Cinta, yaudah. Ada Nada Cinta? Nada Cinta ada? Oke, belum bergabung. Coba yang lain. Yang lain siapa ya? Yumna, ayo Yum. Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Akar Yuk. dikotil tersusun menyerupai huruf X. Oke. Akar monokotil tersusun melingkar. Oke, bagus sekali. Ya, itu ya. Itu perbedaan struktur monokotil dengan struktur dikotil. Itu jawaban kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan kita yang ketiga. Yang ketiga, fungsi akar bagi tumbuhan. Ayo, fungsi akar bagi tumbuhan. Ada yang mau menjawab? Siapa? Saya, Pak. Oke, boleh Salisa. Penopang Fungsi tegaknya akar. tanaman, mencari Iya. air dan mineral untuk dibawa ke daun, sebagai Boleh. alat kegiatan vegetatif, penyimpanan Iya. cadangan makanan, untuk melakukan respirasi, menahan Iya. ombak pada tanaman bakau, mengambil Iya. oksigen. Oke, bagus sekali. Ya, baik. Baik, itu ya. Itu kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Anak sekalian, di bawah itu ada soal. Jadi di bawah itu ada soal. Ada soal, tidak banyak saya kira. Itu ada, ini satu misalnya, fungsi bagian X pada gambar penampang. Kemudian ini akar monokotil, dikotil. Nah, ini ada sekitar 11 soal. Ya. Ada 11 soal, ini silakan kamu kerjakan. Kamu kerjakan sebaik-baiknya, insya Allah akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Silahkan kamu bahas, kamu kerjakan, diberi tanda silang, kita bahas pada pertemuan mendatang, insya Allah, pertemuan berikutnya. Saya juga mengingatkan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang batang, itu lebih menarik lagi. Jadi kenapa ada batang yang berkambium, ada yang tidak. Nah, itu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung dalam pelajaran hari ini. Semoga sehat selalu. Silakan sambil digambar ya, perbedaan antara monokotil dan dikotil, dan kamu kerjakan 11 soal yang saya sampaikan di bawah. Terima kasih atas kamu yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih semuanya.